Nisa, kali ini aku bakal sharing gimana aku mengikuti kajian dari Anan Ataki di Yogyakarta. Jadi sebelumnya follow dulu, subscribe biar bisa mengikuti channel aku ya. Nah, jadi gini, sebelumnya aku akan jelasin gimana aku ngikutin di kajian ini. Konflik yang aku alami di akhir-akhir minggu ini adalah aku sering banget gak tau kenapa kayak ngerasa capek, ngerasa banget kecewa, ngerasa banget pengen marah. Aku nggak tahu tuh lagi seminggu terakhir ini. Akhirnya aku sering-sering banget untuk nonton konten yang positif. Jadi aku sering banget nonton kontennya Kak Maudi, nonton kontennya Kak Tres, Nani, terus nonton kontennya si Kak DN Restory, dan salah satu yang mungkin secara di agamaku yang aku sukai di Anan Ataki, kan kebetulan itu di Jogja, itu benar-benar keberuntunganku lah. Itu kalau ibarat bahasa Jawa lah pulung aku gitu untuk ikut ketika aku menghadapi nggak tahu kenapa kayak tekanan di sini, dari segi pekerjaanku juga kan. Kebetulan aku kan masih nge-office ya, jadi aku punya masalah gimana aku nggak tahu kenapa kayak ngerasa pressure banget tuh, kayak masih kenapa kayak ditambah-tambahin tugas tapi nggak ada effort untuk aku gitu kan. Aku berpikiran negatifnya seperti itulah intinya. Ya yang kalian tahu lah ketika office seperti itu, apalagi aku di bidang finansial lah gitu kan. Dan aku ngalami gimana aku nggak suka ketika tugas satu nambah lagi dan itu belum selesai. Aku memang orangnya seperti itulah, pengennya aku selesaiin dulu, tapi tapi orang itu nggak mau tahu gitu. Jadi ketika aku ikut kajiannya adalah untuk menenangkan hati beneran, dan ada salah satu yang aku sukai dan aku sampai catat nih guys biar aku tuh nggak lupa. Pertama, aku tuh harusnya bersyukur aku masih punya kerjaan. Yang kedua, aku masih punya income. Terus yang ketiga adalah aku masih bisa ketemu orang-orang yang gimana, oke, aku harus belajar seperti untuk ketika aku punya masalah seperti itu, aku harus belajar untuk manajemennya, belajar manajemen, belajar leadership, bagaimana ketika ada masalah solusi gitu. Bukan untuk kayak ya udahlah, kayak yang nggak udahlah aku kayak pengen nyerah gitu, nggak boleh. Jadi dalam kajiannya yang aku akan bahas adalah kita itu pertama ya, di dalam kajian itu kita tuh harus ikhlas. Ikhlas itu adalah untuk kunci kalau di dalam agamaku untuk mendapatkan pahala, tetapi itu pengaruh di dalam diri kita untuk menenangkan diri. Aku nggak belajar, aku tidak akan membahas untuk self development atau seperti loa dan apa, itu akan bisa kalian ke YouTube-nya Kak Tresnani atau Kak Daniel Stories kalau kalian untuk beragama Islam. Tapi menurut aku ini penting karena aku sampaikan, karena aku di sini akan fokus untuk membahas kajiannya dari yang aku ikutin itu. Terus yang kedua adalah lifestyle. Nah, aku tuh suka karena di agama aku kan Rasulullah itu mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk hening, untuk menyendiri. Ketika aku tuh ada masalah seperti itu, aku tuh kemarin ceritanya aku tuh berapa jam gitu aku cuma berdiam diri, terus introspeksi, aku nggak mau nyalain siapapun, HP aku matiin, terus kayak oke, aku tuh jujur aja aku nangis. Tapi di sisi lain tiba-tiba aku pagi mendapatkan jawaban dari aku kasihan Anan Ataki bahwasannya menyendiri itu boleh gitu. Jadi nggak ada salahnya, bahkan Aisyah pun istri dari Rasulullah itu juga melakukan seperti itu gitu. Nah, lalu ketika aku kayak pengen menyerah itu tuh tiba-tiba tuh ada orang yang nanya ke Ustadz Anan Ataki mengenai dia itu konflik dengan ketua organisasinya. Nah, terus akhirnya beliau itu menjawab bahwasannya ketika kita itu seperti itu, kita tuh cuman ya udah bisanya itu sabar dan ikhlas. Dan
emang agak yang kedua adalah kita tinggalkan. Tetapi ketika kayak gitu ya sudahlah, sabar dengan ikhlas dulu, kita nggak usah kayak oh ya udahlah, itu kan tipenya orang kita ini, nek orang Jawa bilang sing waras tuh ngalah gitu loh, menurut aku juga seperti itu. Terus dia bilang anak Ataki itu bilang kalau misalnya lebih baik untuk seperti itu tuh belajar dari berilmu, dari konten yang positif. Jadi ketika kita bekerja atau berorganisasi atau masih di sebuah perusahaan itu tuh kita belajar untuk leadership, belajar untuk programnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, terus belajar manajemennya juga seperti apa. Jangan sedikit-sedikit untuk resign, karena itu akan mendapatkan menjadi pola untuk di pikiran kita, menjadi itu tuh kayak sia-sia. Kalau kita dikit-dikit keluar tuh kayak sia-sia, tapi kalau kita dikit-dikit untuk belajar itu akan menjadi waktu yang bermanfaat seperti itu. Dan yang aku pelajari adalah aku akan belajar untuk memanage diri aku sendiri gitu, dan leadershipnya seperti apa gitu. Nah, yang aku suka dari kajian ini adalah aku suka kalau ketika ada masalah mengheningkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus aku suka ketika ada masalah atau bahwasannya sabar itu jangan sedikit-sedikit reaktif atau jangan sedikit marah. Kita tuh harus belajar tenang. Nah, kalau sudah keterlaluan maka tinggalkan mereka gitu, dengan cara yang indah gitu. Nah, itu sih intinya seperti itu. Jadi aku itu adalah ibaratnya kalau zaman sekarang itu me time. Jadi aku kemarin tuh yang kulakukan waktu aku tuh pengen nyerah itu adalah aku menyendiri, aku nggak balas siapapun dari chat apapun, masalah pekerjaan dan apa, Tuhan tuh masih sayang sama kita. Terus aku berpikiran oke, aku masih punya kerja. Ketika orang kayak gitu ya udah, aku cuma berusaha untuk tenang, aku belajar untuk tenang dan untuk tidak menyalahkan diri sendiri sih, gitu aja sih. Oke, kalau menurut kalian apa definisi itu tenang, atau bagaimana kalian memiliki masalah ketika crowded atau apa, boleh di sharing. Oke, aku tambahin isi kajian dari Ustadz Hanan Antaki tadi. Semua orang salah yang menentukan dia, capek gak sih di jalan saja tuh rasanya kayak seumur hidup, terlalu menyulitkan orang lain. Ini kalau kita punya sifat ini semuanya tentang akhlak, semuanya tentang cara kita bergaul. Kalau kita punya hayyan tenang, punya hayyan lembut, punya qaribin akrab orangnya, friendly, dan saling orangnya memudahkan, tidak suka menyulitkan, maka insya Allah kita menjadi ahli surga.